Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan 4 kisah. Salah satu di antaranya kisah anak kecil lebih keramat dari Abu Yazid al-Bustami. Adapun keempat kisah ini semuanya termuat di islami.co. Kisah pertama, wali bernama Malik bin Dinar adalah seorang sufi yang dikenal sebagai murid dari Hasan al-Basri. Keilmuannya mereka berdua dalam bidang hadis tidak diragukan lagi. Sebelum menjadi seorang wali, ia dikenal orang yang suka berfoya-foya. Cerita pertobatannya menjadi inspirasi banyak orang hingga sekarang. Namun kisah Malik bin Dinar tidak hanya tentang pertobatannya, ada juga kisah-kisah anehnya ternyata. Apalagi sebelum ia dikenal sebagai seorang wali yang memiliki banyak karomah. Salah satu kisah wali yang terkenal dari sosok ini adalah kisahnya ketika berada di lautan. Suatu hari Malik bin Dinar menaiki sebuah perahu sebagai penumpang. Sebagai penumpang, tentunya harus membayar ongkos. Tapi, waktu itu, ia tidak membawa satu keping pun dinar ataupun harta lain. "Bayarlah ongkos perjalananmu," kata pemilik perahu. "Saya tidak mempunyai ongkos," jawabnya. "Mana ongkosnya?" tanyanya untuk kedua kali sambil melotot matanya. "Saya tidak punya uang," jawab Malik bin Dinar. Jawaban tersebut membuat awak perahu marah. Maka dipukullah ia hingga pingsan. Ketika siuman awak kapal kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Malik pun juga menjawabnya dengan hal yang sama, bahwa dirinya tidak mempunyai uang. Hal tersebut membuat awak kapal marah dan bersepakat menceburkan Malik ke laut. Malik tampak tenang, saat kepalanya di bawah dan kakinya di atas siap-siap diceburkan ke laut. Mendadak ada kawanan ikan datang. Yang lebih aneh lagi, ikan itu mendongak ke atas dan masing-masing membawa uang dinar berlapis emas. Malik kemudian mengambil uang itu dan kemudian diberikan kepada awak perahu. Melihat keajaiban itu, para awak menjadi takut dan kemudian meminta ampun. Malik memaafkannya dan kemudian meninggalkan perahu sambil berjalan di atas air laut. Memang benar kiranya, kisah wali seperti Dinar bin Malik menginspirasi kita semua, agar tidak gampang menyalahkan orang lain. Kisah kedua, waliullah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai beragam tingkah laku yang dipandang tidak biasa oleh orang biasa. Kisah seputar tingkah waliullah yang tidak biasa dianggap nyeleneh oleh sebagian orang. Sehingga ketika menjumpai tingkah orang yang sedikit nyeleneh, kita suka meremehkannya, padahal kita tidak tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Bisa jadi orang yang kita remehkan adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabakat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Fahani, terdapat sebuah kisah salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suka berkeliling desa. Beliau berkeliling desa karena takut jika suatu saat Allah mengambil nyawanya, dirinya dalam keadaan terperdaya dengan dunia. Orang tersebut adalah Al-Farar. Waliullah ini dikenal dengan tingkahnya yang terus bergerak, tidak mau diam karena takut dari kelalaian dan terperdaya dalam menjalani hidupnya. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad dari Amr bin Usman al-Maki, bahwa Al-Maki pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang terus berkeliling desa yang ada di Mesir. Al-Maki lalu bertanya, "Kenapa aku melihatmu tidak pernah diam di satu tempat?" Al-Farar balik bertanya, "Bagaimana mungkin orang yang sedang diincar bisa diam di satu tempat?" Al-Maki lalu berkata, "Bukankah kamu berada di dalam genggamannya di setiap tempat?" Al-Farar, "Benar, tetapi aku khawatir jika aku mukim di suatu tempat, dia mencabut nyawaku dalam keadaan terperdaya, karena bermukim dengan orang-orang yang terperdaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberi kabar bahwa para walinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, dalam artian hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata bukan selainnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 62-63, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Waliullah adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah waliullah Al-Farar yang selalu mengingat kematian yang merupakan kepastian dari Allah. Sehingga beliau selalu merasa diawasi oleh Allah, kemudian membuatnya terus berkeliling desa agar tidak terjerumus dengan kelalaian sebab lingkungan sekitarnya. Oleh karena itulah, jangan mudah menghina dan meremehkan orang lain yang lakunya berbeda dengan orang pada umumnya. Bisa jadi orang tersebut adalah kekasih Allah. Karena pada dasarnya,
Allah menyebarkan para walinya di tengah-tengah kita semua dengan cara menyembunyikannya. Dan tentu saja Allah mempunyai maksud atau tujuan tersendiri, kenapa para kekasihnya mempunyai tingkah laku yang beragam. Salah satunya adalah menunjukkan bahwa jalan untuk menggapai ridhanya itu dari segala arah, tidak seragam. Di sisi lain, kisah waliullah yang dianggap nyeleneh adalah bentuk ujian terhadap diri manusia. Sejauh mana akhlaknya kepada sesama ciptaannya, apakah mereka bisa mengambil hikmah dari sesuatu yang terjadi di depannya? Atau justru malah menghina atau meremehkan seseorang hanya karena berbeda tingkah laku dengan yang lainnya? Tentu saja, dalam kisah para waliullah kita sering melihat tingkah laku yang tidak pada umumnya. Namun itu semua adalah bagian dari cara Allah untuk melihat hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman kepadanya. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu tidak akan dengan mudah menghina, meremehkan apalagi menghakimi seseorang dari bentuk luarnya saja. Sebab yang berhak menghakimi hati dan tingkah laku manusia, hanyalah Allah semata. Kisah ketiga, dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabakat al-Asfiyah, terdapat sebuah kisah menarik tentang sikap ikhlas. Abu Nuaim al-Asfahani mengisahkan sosok Shibl al-Madari sebagai seorang sufi yang mempunyai sikap lemah lembut. Beliau juga termasuk di antara orang-orang yang ikhlas, dan selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, suatu ketika Shibl al-Madari sangat ingin makan daging. Dia pun membeli daging untuk dibawa pulang. Tetapi, ketika membawa daging tersebut tiba-tiba ada burung Raja Wali yang terbang rendah dan menyambar daging yang dibawanya. Melihat daging yang dibelinya terbang di cengkeraman burung Raja Wali, Shibl al-Madari pun mengikhlaskannya. Dia langsung niat puasa sunnah dan pergi ke masjid untuk beribadah. Setelah berhasil mengambil daging, si Raja Wali ini pun terbang. Namun, ketika terbang ada burung Raja Wali lain yang juga mengincar daging yang ia sambar dari Shibl al-Madari. Saling rebut antara dua burung Raja Wali pun terjadi, hingga akhirnya daging itu terjatuh. Ternyata, atas kuasa Allah, daging tersebut jatuh tepat di pangkuan istri Shibl al-Madari. Sang istri yang mendapatkan daging tersebut, langsung memasaknya. Ketika Shibl al-Madari pulang ke rumah untuk berbuka puasa, istrinya menghidangkan makanan berupa daging kepada suaminya tersebut. Melihat hidangan daging tersebut, Shibl al-Madari bertanya kepada sang istri, "Dari mana kamu mendapatkan daging ini?" Sang istri kemudian bercerita, bahwasanya ada dua Raja Wali yang sedang terbang di atas rumahnya, dan saling berebut daging. Daging tersebut akhirnya jatuh, dan jatuh tepat di atas pangkuannya, hingga kemudian dimasak dan menjadi hidangan tersebut. Mendengar cerita sang istri, Shibl al-Madari langsung menangis dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan Shibl, meskipun Shibl sering melupakannya." Memang benar bahwasanya rezeki tidak akan pernah tertukar karena Allah sudah menentukannya. Namun, manusia tetap diperintah untuk menjemput atau berusaha untuk mendapatkannya. Tentu saja dalam menjemput rezeki, banyak rintangan yang harus dilalui. Sehingga jika memang sudah rezekinya, sesulit apapun akan tetap menjadi miliknya. Sebagaimana daging yang diambil oleh Shibl al-Madari, direbut oleh Raja Wali dan akhirnya kembali lagi kepadanya. Akan tetapi, jika belum menjadi rezekinya, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itulah, tugas manusia adalah selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhannya. Begitu juga dengan jodoh. Karena jodoh, mati dan rezeki adalah misteri. Jika memang ditakdirkan untuk berjodoh, walaupun sempat pisah, pasti akan dipertemukan kembali. Kalau jodoh, yakinlah nggak kemana. Begitulah kira-kira ungkapan populer yang sering kita dengar. Sebagaimana Shibl al-Madari yang kembali berjodoh dengan daging yang diinginkannya. Justru daging tersebut sudah dalam keadaan yang lebih baik daripada waktu diambil olehnya, yaitu sudah matang dan siap dimakan. Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia memang sering melupakan Sang Penciptanya. Namun Allah adalah zat yang melimpah kasih sayangnya, baik di dunia maupun akhirat kepada makhluk ciptaannya. Baik ketika para hambanya sedang lupa. Karena itulah, jangan lelah untuk mengingat Allah yang selalu memberi banyak nikmat kepada para hambanya dibanding memberi cobaan dan siksa. Hanya saja, para hambanya ketika diberi nikmat justru lupa untuk bersyukur dan sering lupa kepada Tuhannya. Padahal jika bersyukur, justru Allah akan menambahkan nikmat rezeki kepada manusia. Sebagaimana kisah ikhlas Shibl al-Madari, ketika beliau tidak jadi mendapatkan daging beliau mensyukuri hal tersebut dengan niat puasa sunnah.
Hingga akhirnya pun, beliau buka dengan menu yang penuh kenikmatan. Begitulah hidup. Jika sesuatu yang sedikit kita syukuri, maka akan terasa nikmat dan tentu Allah perlahan-lahan akan menambahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Kisah keempat, dalam khazanah kepercayaan orang Islam terdapat sebuah keyakinan akan tawasul. Tawasul adalah cara alternatif untuk berdoa dengan menyertakan nama orang soleh di dalamnya, dengan harapan doa tersebut mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek tawasul dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali dilakukan dan memang legal secara syariat. Karena pada dasarnya tawasul adalah wasilah atau perantara, sedangkan doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, terkadang praktek tawasul ini juga ditentukan oleh keyakinan orang yang berdoa. Terkait ini ada kisah unik yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar di zamannya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Al-Syahrani dalam Irsyad Al-Mukfilin. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami berhenti di sebuah sumur yang tampak sudah lama tak dipakai. Sumur itu persis hanya berupa sumur, tanpa ada tali ataupun timba yang digunakan untuk mengayuh air di dalamnya. Ia begitu haus, dilihatnya sekeliling sumur tersebut. Tak satu pun ia lihat sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Sedangkan air yang ada di dasar sumur begitu dalam. Tak lama kemudian datang gerombolan anak-anak perempuan yang sedang bergerombol. Mereka sepertinya juga sedang haus usai bermain. Abu Yazid Al-Bustami hanya mengamati dari kejauhan. Percuma dek, airnya sangat dalam, gumamnya dalam hati. Tapi, justru tak lama kemudian, setelah mereka diam sebentar di depan sumur, air yang ada di dalam sumur tersebut tiba-tiba naik dan luber di permukaan sumurnya. Anak-anak pun dengan mudah meminum air sumur, tanpa perlu bersusah payah mengambil timba. Abu Yazid Bustami hanya melihat kejadian itu dengan penuh keheranan. Bagaimana bisa anak-anak yang begitu polos bisa menaikkan air sumur dalam sekejap mata? Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal sebagai sufi dan wali besar kala itu pun masih kebingungan. Ia pun beranjak mendekati anak-anak tersebut. Apa yang kalian baca tadi? Kok airnya tiba-tiba naik? Kami tadi hanya bertawasul. Wahai sumur, naiklah air dengan keberkahan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Anak-anak tersebut kompak menjawab dengan lugu. Mendengar itu, Abu Yazid spontan kaget. Lah, aku ini Abu Yazid yang kalian tawasuli. Tapi tadi ketika aku di sini, airnya sama sekali tidak mau naik ke atas. Anak-anak tersebut kemudian menjawabnya, dikabulkannya doa berupa naiknya air sumur kepada kami. Tak lain merupakan buah dari teguhnya keyakinan kami bahwa Anda merupakan wali yang mempunyai banyak kebaikan. Sedangkan engkau tak boleh meyakini bahwa diri Anda sendiri merupakan orang solih. Demikian, memang ketika hendak berdoa dan bertawasul, seseorang seharusnya sudah dalam keyakinan yang teguh. Juga harus senantiasa berhusnuzon bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya. Dari cerita tersebut juga sekaligus memberikan penegasan bahwa praktik tawasul memang legal dan sudah banyak terbukti. Namun di sisi lain kita juga harus tetap mempunyai keyakinan apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua usaha dan campur tangan makhluk tidak lain hanyalah perantara.